Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi pertanyaan di dalam pikiran kita ataupun perasaan kita itu tentang zikir zat atau kedudukan zat itu di mana? Pada diri. Nah, setiap tarekat, setiap tarekat semua berbeda-beda. Ada yang kedudukan zat di sini dimaksud itu Ruh Kudus ya, zat mutlak, ruh yang suci. Namun dalam kategori lainnya tidak disebut ruh. Ada juga yang menyebut ruh tapi ruh suci. Istilahnya zat mutlak, zat semata-mata. Maka ada yang mengatakan kedudukannya itu ada pada pusar, artinya di dalam pusar. Ada juga mengatakan kedudukannya ada pada ulu hati. Ada juga satu lagi mengatakan 2 jari di bawah susu kiri. Nah, itu kedudukan zat mutlak. Nah, terserah mau paham apa saja. Yang penting kita tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya ada di dalam diri kita. Artinya ada di dalam diri kita saja. Karena kenapa? Ketika kita mengatakan bahwa Allah ada di dalam diri, maka itulah kaum-kaum yang berbahaya. Kaum-kaum yang memujassimahkan Allah, yang membatasi Allah dengan tempat. Sementara Allah itu tidak perlu dengan tempat. Nah, kemudian yang mengatakan juga bahwa Allah itu ada di dalam jantung, nah itu juga bermasalah. Atau Allah ada di dalam tubuh, nah itu juga bermasalah. Jadi ada juga yang mengatakan Allah ada di luar tubuh, itu juga bermasalah. Lalu mana yang benar, Mas? Nah, kita merujuk kepada ayat-ayat yang begitu banyak tentang zat Allah yang meliputi segala sesuatu, termasuk bikulli syai'in muhit. Dan adanya Allah itu meliputi segala sesuatu. Kemudian huwal awal huwal akhir huwal zahir huwal batin. Huwal awal wal akhir huwal zahir wal batin. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dimanapun kau hadapkan wajahmu hai Muhammad, di situ ada wajah Allah, di situ ada zat Allah. Jadi bukan hanya di dalam, bukan hanya di luar, tapi meliputi. Karena ketika dikatakan di dalam, dia di luar. Dia juga di luar. Ketika di dalam, dia juga di luar. Ketika di luar, dia juga ada di dalam. Ada beserta, ada di atas, ada di bawah, ada kanan kiri dan sebagainya, depan belakang. Bukan berarti bertempat, tapi meliputi segala sesuatu. Sama kalau kita mengatakan bahwa ikan ini diliputi air, nah itu perumpamaan. Ikan diliputi oleh air. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang meliputi segala alam semesta dan juga Nur Muhammad. Nah, lalu timbul pertanyaan, apa bedanya Nur Allah dengan Nur Muhammad? Nah, pada hakikatnya itu tunggal. Artinya tidak ada yang beda. Nur Allah dengan Nur Muhammad itu tidak berbeda. Namun kita tarik segi kedudukan, ya, segi syariat, maka Nur Muhammad itu sifat, Nurullah itu zat. Nah, yang dikatakan Nurullah inilah yang bernama Allah. Nur Muhammad inilah Ahmad Ruhullah, yang dikatakan Muhammad. Jadi Allah Muhammad. Nah, ini kedua-duanya tidaklah berbeda. Tapi kalau dalam konteks ini, dalam konteks syariat lain, namun tiada lain. Karena zat dan sifat. Namun dalam konteks hakikat yang sebenarnya tidak lain. Karena sifat itu kenyataan zat, sifat itu kelakuan zat. Nah, zat ini ingin bernyata melalui sifat, wujud kepada si sifat. Nah, contoh es batu dengan air. Air dengan es batu ini tidak beda, hadirin. Tapi ketika kita lihat kacamata syariat, beda itu, lain. Beda. Jelas es batu ya es batu, air ya air. Tapi bisakah es batu ini berdiri tanpa air? Tidak bisa. Tidak akan bisa. Tapi air ini bisa tidak tanpa es batu? Bisa. Air itu bisa dia kemana
kembali ke lautan, bisa juga dia ke galon, bisa juga dia ke air bungkus timba itu, bisa juga dia ke baskom, bisa juga dia ke ember. Air tidak butuh dengan itu semua. Air tidak butuh es batu. Air tidak butuh dengan es tontong. Air tidak butuh dengan air galon. Air tidak butuh dengan tempat-tempat wadah-wadah seperti itu. Malah es batu yang segitiga, yang berbentuk manusia, yang berbentuk apa es batunya, itu malah yang bergantung kepada air. Karena sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Sifat itu bukan zat. Jadi Nur Muhammad itu bukan Allah. Camkan, Nur Muhammad itu bukan Allah. Oke? Allah itu yang mana? Nur ilahi atau nur zat, ini yang bernama Allah, nur Tuhan. Kalau Tuhannya itu bahasa pangkat, tapi sebenarnya Rabbul Izzati itu tak bernama. Lalu menamakan dirinya menjadi Allah atau ilah, nur zat. Tuh. Namun sebenarnya Tuhan yang sebenarnya tak bernama, tak berzat, tak bersifat, tak berasma, tak beraf'al. Mana yang punya nama? Mana yang nama itu? Apa itu? Itulah zat. Makanya Allah itu ismu zat, nama zat, bukan nama Tuhan, bukan nama Rabbul Izzati. Pahamkah tidak? Jadi yang sebenar-benarnya itu aku, itulah kunhizat Rabbul Izzati itu, yang tak bernama, tak berhuruf, tak bersuara, tidak bisa disebut apa-apa. Kemudian mengadakan nurnya, yaitu Nurullah, inilah yang bernama Allah. Kemudian tertajalli lagi menjadi Nur Muhammad, Ahmad. Baru tajalli menjadi alam semesta. Sampai situ. Api, angin, air, tanah, jadilah semesta. Nah, semesta ini diliputi oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad ini diliputi oleh Nurullah. Nurullah ini diliputi oleh aku. Akunya Rabbul Izzati. Namun tidak bisa dicapai. Makanya kenalilah sinarnya. Tidak perlu mataharinya. Sampai kapanpun itu tidak akan bisa mengenal sang matahari. Yang nampak itu adalah cahaya matahari. Kenalilah itu. Nah, itulah nurnya. Nurnya ini zat, sifat, asma, af'al. Zat tajalli ke sifat, sifat tajalli ke asma, asma tajalli ke af'al. Kita tarik ke diri zatnya, kedudukannya, bukan tempat, kedudukannya, martabat. Kedudukannya pada diri di dalam pusar. Sifatnya di ulu hati, naik turun dia. Nafas. Asma'nya ada pada hati. Oke? Kemudian af'alnya ada pada batang tubuh. Zat, sifat, asma, af'al. Alif, lam, lam, ha. Bukan mengaku Allah, bukan. Ini kedudukannya pada diri. Nah, inilah makna syahadat yang sebenarnya. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, itu dari af'al, ini kalau jalur tauhid ya. Af'al, asma, sifat, naik ke zat. Baru dari zat, sifat, asma, af'al. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zat, sifat, asma, af'al. Asyhadu alla ilaha illallahnya af'al, asma, sifat, zat. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, zat, sifat, asma, af'al. Nah itu kalau dari bagian tauhid. Bagian nur, sebelum bersyahadat jadikanlah Nur Muhammad dulu diri zohir, diri batin Nurullah. Nah, Nur Muhammad ini bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku naik saksi bahwa aku itu daripada yang Nur ilahi, aku daripada Allah, aku daripada yang batin, yang maha batin, yang maha halus. Kemudian yang batin, Allah mengatakan aku itu telah wujud kepada Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu jalur nur. Nah, maka inilah yang perlu kita perhatikan, hadirin sekalian, bagaimana kita itu jangan sampai keliru dalam bertauhid atau mempelajari ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu tentang Allah, ilmu tentang kaji diri. Maka ini masuk dalam suatu rukun agama. Nah, ada juga yang berpendapat cuma 3, iman, Islam, ihsan. Nah, kalau di sini ditambah dengan ma'rifat, bukan menambah-nambah. Tapi memang itu semua adalah dari zaman guru-guru kita, dari zaman orang-orang yang telah belajar
seperti paham-pahamnya ilmu tasawuf seperti Imam Al-Ghazali, seperti Imam Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya, itu semua selalu mewajibkan bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu ma'rifat. Maka itulah tadi pentingnya. Bagaimana setelah ma'rifat itu, ya, setelah ma'rifat artinya setelah mengenal Allah dengan musyahadah, bagaimana jalannya itu? Jalannya, metodenya, prakteknya, cara untuk duduk kepada kesadaran itu. Untuk duduk. Bukan hanya memandang saja, tapi duduk. Kedudukannya itu bertubuhkan zat itu. Bertubuhkan zat itu bukan mengatakan tubuh kita zat, tubuh kita Allah, bukan. Artinya berdirikanlah dengan zat Allah. Karena yang maha berdiri sendiri qiyamuhu binafsi itu hanya Allah. Jadi berdirilah sifat af'al, asma dengan sifat itu berdiri atas zat Allah. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi semua alam semesta, Nur Muhammad itu berdiri dengan zat Allah. Tidak bisa berdiri kalau tidak ada zat Allah. Jadi satu kudrah, wahdaniyatul kudrah, tunggal kuasa, wahdaniyatul iradah, tunggal kehendak, wahdaniyatul ilmu, tunggal pengetahuan, wahdaniyatul hayat, tunggal hidup. Ini semua tunggal. Artinya yang hidup, yang tahu, ya, yang berkehendak, yang berkuasa itu Allah, yang melihat, mendengar dan semuanya. Wahdaniyah. Apalagi mau protes bagaimana? Kalau sudah mempelajari sifat 20, tapi kalau tidak ya wajar saja orang yang mempelajari sifat 20 bukan hanya dipelajari dalam kitab Kifayatul Awam, Aqidatul Awam dan sebagainya baru cuma ya dihafal. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadis. Bukan hanya begitu. Bukan hanya dilakukan, tapi setelah itu penjelasannya juga, setelah penjelasannya prakteknya bagaimana untuk memusyahadahkan 20 sifat. Prakteknya itu bagaimana? Nah, itulah tadi hadirin tentang pertanyaan keresahan kita bahwa apakah kedudukan zat itu di dalam tubuh kah atau di luar? Kedudukan itu pada diri. Namun bukan berarti zat Allah itu hanya di dalam. Nah, ketika kedudukannya sudah diketahui, setiap kedudukan itu namanya lataif atau latifah. Nah, latifah ini adalah halus-halus, titik halus. Nah, titik halus ini tembus kepada Al-Latif. Yang maha halus. Jadi titik-titik itu ada 365 titik sebenarnya ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada 365. Namun ada 7 yang utama. Ada yang dari Thariqah Satturiyah itu dari tulang ekor sampai ubun-ubun. Naksabandia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, dan sebagainya, macam-macam penempatannya, kedudukannya di mana. Nah, kalau di sini zat itu kedudukannya adalah di dalam pusar, kosong. Nah, itu tembus ke semesta, bukan ke alam semesta, ini tembus ke maha ruang, maha suci itu. Ketika sudah connect di situ, maka otomatis itu tembus ke seluruh. Bukan hanya mengatakan Allah ada di dalam, tidak, menyeluruh, tembus. Nah, begitu. Jadi ada juga yang berpaham bahwa kedudukan zat itu di sini. Pas ulu hati, rasa. Nah, kalau kita kesadaran itu di bawahnya. Bukan rasa ya, di atasnya rasa. Rahasia, sir. Namun ada juga yang sampai di sini bahwa rasa itu ya rahasia. Ya oke lah, itu silakan pendapat masing-masing. Nah, itu tidak jadi masalah. Yang penting rasanya itu rasa Allah sadarnya. Begitu saja. Jadi tidak perlu kita kesana kemari dan sebagainya. Yang penting kita betul-betul sangat memegang apa yang kita sudah pegang, apa yang sudah kita yakini, yang pahami, kemudian praktek terus, amal ma'rifat terus, diamalkan terus, musyahadah terus. Nah, jadi mungkin begitu hadirin semulakan. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.